Darun artinya al-bait, baitun rumah, nadwah artinya tempat untuk bermusyawarah. Dan yang menjadi pemimpin rapat itu adalah Abu Jahal. Ya. Loh, dia kan bapak kebodohan. Kok dijadikan sebagai pimpinan rapat? Gitu ya. Karena yang ikut rapatnya juga orang-orang yang lebih bodoh dari dia. Dia bilang itu di atas itu ada matahari. Turunkan dia, tenggelamkan di arah barat. Kemudian munculkan bulan purnama, tundukkan dan rendahkan dia ke bumi, dan belah dia menjadi dua bagian. Kemudian satukan lagi dan dikembalikan sebagai bulan purnama. Lalu kata Rasulullah, seandainya itu aku lakukan, aku mohon kepada Tuhanku dan itu terbukti, apakah engkau rela mau masuk Islam? Dia bilang, iya, saya siap kalau memang kamu betul-betul mampu mewujudkan itu semuanya. Kemudian, kalau gitu saya izin untuk naik ke atas Abu Qubais, gunung Abu Qubais. Kemudian naik di atas puncaknya, Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perihal apa yang dipinta, ya, oleh Raja Habib ini. Abu Jahal langsung girang. Wah, engkau adalah raja yang hebat, permintaanmu luar biasa, dan ini mustahil diwujudkan oleh Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini Allah berikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya, dan aneka ragam nikmat yang begitu berlimpah ruah kepada kita, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah yang terus dilanjutkan dengan rangkaian zikir dan halaqah ilmiah yang biasa kita laksanakan setiap pagi hari Sabtu. Mudah-mudahan niat tulus yang ikhlas yang kita patrikan di dalam hati sanubari kita dan gerak langkah
hadir menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang merupakan perbekalan terbaik untuk hidup dan kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang luar biasa, manusia istimewa, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul yang wajib untuk kita teladani dalam hidup dan kehidupan dunia dan akhirat untuk mencapai ridha Allah. Hadirin dan hadirat jamaah pengajian dan salat subuh Masjid Al-Ittihad Permata Pamulang, kita akan membahas salah satu di antara mukjizat Rasulullah yang begitu banyak, yakni terbelahnya rembulan menjadi dua sebagai bukti kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini masih berada di penghujung bulan Muharram, maka kaitan dengan masalah itu saya singgung sedikit sebagai mukaddimahnya. Ketika kita berbicara masalah mukjizat, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dapat mengijaz, melemahkan dan mengalahkan kemampuan manusia yang pada umumnya. Dan ini diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia pilihan kesayangannya, yaitu para nabi dan rasul. Adapun keistimewaan yang Allah berikan kepada wali-walinya, aulia Allah, itu disebut dengan karamah. Ya. Dan Allah berikan kepada manusia biasa yang tidak sampai pada tingkatan wali, disebut dengan ilham. Hadirin sekalian, di bulan Muharram ini mengingatkan kepada kita sebelum sampai kepada judul, yakni ada sebuah peristiwa yang pada saat itu manusia yang ditokohkan yang bernama Amr bin Hisham. Kira-kira sudah familiar belum ini nama ini? Sudah kenal belum? Amr bin Hisham. Dia adalah tokoh karismatik, disegani, dan orang-orang tua, petua-petua itu banyak meminta pendapatnya untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Maka orang-orang Arab jahiliyah itu memberikan nama Amr bin Hisham dengan nama Abul Hakam. Abu artinya bapak, Hakam artinya bijaksana, bapak kebijaksanaan. Allah anugerahkan kepadanya kecerdasan sehingga masalah-masalah yang sampai kepadanya itu bisa dipecahkan, yang berkaitan dengan masalah keumatan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini baru kita kenal, memberikan satu nama kepadanya bernama Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal itu artinya kebodohan. Kenapa? Karena begitu jelas terbentang kenabian dan kerasulan Muhammad.
yang didukung dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini Amr bin Hisham ini tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dia menjadi orang penentang kenabian Muhammad dan kerusulannya, dan dia menentang ajaran Islam yang luhur dan suci. Maka dijulukilah dia sebagai orang yang bernama Abu Jahal. Karena kebencian inilah begitu banyak kejahatan-kejahatan yang difokuskan dan diarahkan kepada Rasulullah. Pernah membuat satu jebakan sumur yang begitu dalam dan penuh dengan bebatuan, penuh dengan benda-benda tajam. Tujuannya adalah agar Nabi Muhammad jatuh terperosok ke dalamnya. Tapi dia yang terperosok, ya. Pernah juga ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, ketika sujud itu mau dilempar oleh batu ke kepala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat. Ketika Rasulullah SAW sampai pada umur 52 tahun, di mana wafat paman dan Siti Khadijah sebagai istrinya, sehingga begitu bersedihnya Rasulullah, tahun tersebut disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Mereka semakin berani. Orang-orang yang tadinya takut berani untuk mencaci maki, menghujat, mengintimidasi, dan juga ingin berusaha membunuh Rasul. Abu Jahal ini semakin gila dan semakin sadis, sehingga dia mengumpulkan tokoh-tokoh, ya, di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Ini ada kaitannya dengan Muharram. Darun Nadwah, Darun artinya al-bait, baitun, rumah. Nadwah artinya tempat untuk bermusyawarah. Dan yang menjadi pemimpin rapat itu adalah Abu Jahal. Ya. Loh, dia kan bapak kebodohan, kok dijadikan sebagai pimpinan rapat? Gitu ya. Karena yang ikut rapatnya juga orang-orang yang lebih bodoh dari dia. Ya. Dikumpulkanlah. Inti daripada tujuan kumpul itu bagaimana melenyapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya kritis, ya. Orang-orang jahat itu kritis, dan mereka cerdas untuk membinasakan dan melakukan kejahatan itu, ya. Yuk kita sama-sama bagaimana caranya agar Muhammad itu hilang di permukaan bumi. Lalu apa? Di dalam rapat tersebut keluarlah pikiran-pikiran untuk menghancurkan Muhammad, membunuh Muhammad. Ada yang berpendapat kita bawa saja Muhammad ini ke sebuah tempat yang sangat jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian orang. Kita buang supaya tidak ada lagi di kota Mekah. Lalu pendapat ini ditolak dengan satu alasan. Karena apa? Kalau Muhammad ini kita buang ke tempat yang jauh, dia adalah lahu aqlun abqariyun, dia memiliki akal yang sangat cerdas, dia adalah orang harismatik,
dan mempunyai pengaruh yang dahsyat kepada orang-orang sekitarnya, maka di tempat itulah Nabi Muhammad akan mendapatkan banyak penduduk, akan mendapatkan banyak pengikut, sehingga pengikutnya semakin hari semakin besar, dan dia kembali ke kota Mekah. Habislah kita dihancurkan oleh para pengikutnya Muhammad, ditolak. Kemudian yang kedua, udah yang praktis saja, kita ambil kayu, dibikin semacam kurungan, masukkan Muhammad ke dalam kurungan tersebut, kita kunci, jangan kasih makan, jangan kasih minum di tempat terik yang panas sehingga dia mati kelaparan dan kehausan, mengering di tempat itu, ditaruh di samping Ka'bah, gitu ya. Lalu pendapat tersebut juga ditolak dengan alasan apa? Muhammad itu adalah berasal dari suku Quraisy, suku besar di Makkah. Dia memiliki keturunan Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Manat, Manat bin Qusay, itu keturunannya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampai kepada Nabi Ibrahim. Andaikan dia diperlakukan semacam ini, akan berontak nih keturunan-keturunannya, dan itu berbahaya ya. Kemudian pendapat yang ketiga, Muhammad, kita ambil saja seorang pemuda yang gagah dan perkasa, berikan pedang yang tajam dan panjang, tebas lehernya, hancurkan kepalanya. Tetapi apa? Ini pun ditolak, karena kalau kita pilih seorang pemuda untuk membunuh dia, maka suku tersebut akan hancur, dijadikan didikan oleh suku Quraisy yang asalnya dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini ide yang kemudian yang cemerlang itu ada dari Abu Jahal ini. Kalau gitu jangan satu orang, ambil saja pemuda-pemuda yang gagah dan berani dari berbagai macam suku. Semua mengutus suku-suku tersebut untuk membunuh Muhammad. Sehingga begitu dia terbunuh, dia tidak akan mungkin bisa mengutus orang atau memerangi suku-suku yang sekian banyak ini. Jadi apa sih pelajaran yang dapat kita ambil? Ya. Meskipun mereka adalah orang-orang jahiliyah dan jahat, ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya, di dalam memutuskan perkara umat, kepentingan umat, dibutuhkan bermusyawarah. Seperti yang sudah dilakukan oleh masjid ini, selalu bermusyawarah dalam pergantian-pergantian kepengurusan, agar keputusan itu betul-betul mendekati minimal kepada satu kebenaran, karena diambil dari berbagai macam tulisan. Kemudian di dalam kehidupan ini kita harus terus berwaspada dengan kejahatan-kejahatan musuh-musuh Islam dan musuh umat Islam, dengan strategi yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Abu Jahal ini suatu ketika, dari kejahatan yang begitu banyak, sehingga begitu banyaknya kekejian-kekejian, begitu banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada Rasulullah dan umat Islam, dengan penentangan yang begitu paling dahsyat di antara orang lain, sehingga Allah matikan dia dalam keadaan hina. Pada saat tahun kedua Hijriah, hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi, terjadi peperangan. Abu Jahal begitu gagah dan perkasa, tapi ternyata dia mati di tangan anak muda yang tidak diperhitungkan sama sekali. Ya.
Abdullah, ya, dia didampingi Abdullah bin Mas'ud itu ketika terjadi peperangan Badar. Badar itu adalah suatu tempat atau lembah 150 km dari Madinah, ya, antara Makkah dan Madinah. Di tempat itu terjadi Abdullah bin Mas'ud, dia berharap didampingi oleh orang kekar, karena yang dihadapi itu adalah orang yang sangat luar biasa kemampuan di dalam berperang, yaitu Abu Jahal. Umat Islam 113 orang berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang sebanyak 1000 lebih, didampingi oleh anak-anak yang masih muda, ABG, ya, yang tidak diperhitungkan. Dia adalah seorang petani dari sebuah perkampungan. Ketika sedang duduk, ya am, kata anak muda ini yang sebelah kanan, ya am, wahai paman, hal arabta Aba Jahli, apakah kau tahu Abu Jahal? Siapa dia? Kamu ngapain nanya tentang Abu Jahal? Emang mau apa? Annahu syabba Rasulullah, sesungguhnya dia itu mencaci maki Rasulullah, dan saya tidak ridho, tidak ikhlas, tidak senang Rasulullah dicaci maki oleh dia. Maka saya keluar dari rumah, meluncur datang ke tempat ini untuk membalas dendam, akan membunuh Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf, dia melihat wajahnya, bener apa ini? Anak baru ini, ya, baru gede. Kemudian yang sebelah kirinya juga tanya, ya Abu, wahai paman, apakah engkau kenal Abu Jahal itu? Memang mau apa kamu nanya Abu Jahal? Sama seperti itu, bahwa dia telah mencaci maki Rasulullah dan saya tidak ridho, saya akan membalas dan akan membunuhnya. Gitu ya. Baru ucapan itu selesai, muncullah Abu Jahal mengendarai kuda tinggi, besar, kekar, dan begitu juga, ya, kudanya sama-sama kekuatannya. Pada saat itu, tuh dia Abu Jahal. Langsung dua anak muda dari petani yang tidak diperhitungkan, yang baru besar itu, meluncur bagaikan dua anak panah, mengejar dan mendekati Abu Jahal. Dipukullah sehingga dia jatuh dari kudanya dan tergeletak di bawah tanah. Saat dia jatuh, datanglah Abdurrahman bin Auf, juga anak muda pada saat itu. Dia langsung loncat dan mendekatinya, membantu dua anak itu, diinjak dadanya. Apa kata Abu Jahal? Hei orang-orang yang hina, jangan keinjak kamu, aku adalah orang yang mulia. Ya. Itu masih sombong saja, sudah jatuh dia. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu langsung mencabut pedangnya, dihunus dan ditebaslah lehernya, mati di situ. Namun dalam keadaan sakaratul maut, masih tetap ada wasiat yang ingin aku sampaikan kepada Muhammad. Katakan kepada Muhammad bahwa aku ini adalah musuhnya, hidup dan mati. Itu yang pertama. Jadi sudah mati pun dia memperamirkan diri sebagai musuh terhadap Muhammad. Oke. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwa leherku itu panjang. Artinya saya adalah orang yang gagah dan perkasa. Ya. Kemudian orang tersebut menyampaikanlah, dua orang tersebut dengan satu lagi Abdurrahman bin Auf itu datang kepada Rasulullah, ada wasiat dari Abu Jahal sebelum dia mati. Ya, dia bilang bahwa dia adalah orang gagah dan perkasa, lehernya panjang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dia memproklamirkan diri sebagai musuh Rasulullah dalam keadaan hidup dan mati. Rasulullah menyampaikan, subhanallah, masya Allah, ini orang Fir'aunnya di zaman Rasulullah jauh lebih keji, jauh lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam ketika dia tenggelam di lautan merah,
dia masih sempat merasa bersalah. Dia mohon ampun dan minta tolong, ingin bertaubat. Namun karena nyawanya sudah ada di leher, sehingga taubatnya tertutup, pintu taubat tertutup untuknya. Tapi ini dalam keadaan mati masih tetap menyombongkan diri. Padahal Fir'aunnya Nabi Musa itu adalah orang yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Saudara-saudara, suatu ketika Abu Jahal ini mengirim surat yang isinya itu perihal tentang Nabi Muhammad SAW kepada seorang raja dari Syam. Seorang raja dari Syam bernama Habib bin Amir. Isi suratnya tentang perihal Nabi Muhammad SAW. Raja Syam bernama Habib ini adalah orang yang sangat penatih. Dia menyembah berhala, ya, dan dia sangat membenci Rasulullah SAW. Karena kehebatan Rasulullah itu sampai kemana saja, termasuk ke negeri Syam. Syam itu sekarang tuh Syria, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Sekarang jadi 4 negara tuh. Dulunya Syam. Sampai ke sana. Begitu surat yang ditulis Abu Jahal itu sampai ke Raja Syam bernama Habib itu, lalu dia bergegas mempersiapkan diri untuk pergi ke Makkah. Pergi ke Makkah beserta didampingi oleh bala tentaranya sebanyak 12.000. Ya. Berangkatlah dari sana sampai ke sebuah desa bernama Abba. Sesampainya di desa tersebut, kemudian mengutus orang. Diutuslah orang menuju apa? Menuju Makkah. Ini masih perbatasan. Diutus orang bahwa Raja Habib sudah berada di desa Abba. Kemudian akhirnya Abu Jahal ini berangkatlah menuju ke sana, didampingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya ada Abu Lahab. Semua ini geng kejahatan, ya. Begitu sampai di sana, bertemu dengan Raja Syam bernama Habib ini, akhirnya dia bilang kepada Abu Jahal, "Hai Abu Jahal, tolong panggil Muhammad. Panggil dia secara sukarela." Ya, panggil dia secara sukarela. Kalau dia tidak mau dipanggil secara sukarela, panggillah paksa dia, seret dia ke sini. Dia seorang raja, pengaruhnya besar, dan membawa bala tentara yang cukup banyak. Panggil dia sini. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat tersebut, didampingi oleh Siti Khadijah, istri kesayangannya yang begitu setia kepada Rasulullah. Kemudian didampingi juga sahabat yang sangat setia di dalam keadaan suka dan duka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu selalu mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Jiwanya menyatu dengan Rasulullah, ya. Sehingga ketika diajak untuk berhijrah, itu yang dampingi adalah Abu Bakar.
3 hari 3 malam berada di dalam gua, yang menyodorkan kakinya kepada makhluk yang berbisa ular demi untuk menjaga keselamatan Rasulullah. Terus mendampingi Rasulullah hijrah sampai ke Madinah. Di sebuah desa ada seorang penggembala kambing. Desa itu sangat tandus dan gersang, kambingnya kurus-kurus. Rasulullah haus. Begitu juga dengan Abu Bakar, Abdullah bin Uraiki. Kemudian ketika bertemu dengan seorang penggembala kambing tersebut, ya, kambingnya dipegang nih. Ya, kambingnya diusap susunya tuh oleh Rasulullah. Pada saat itu juga kambing itu menjadi kambing yang gemuk, daerah yang gersang menjadi subur dan makmur. Langsung air susunya yang tadinya kering saking kurusnya itu menjadi memancar banyak. Ditadani oleh Abu Bakar, air susunya yang memancar itu dengan gelas ini, air ngalir ke situ. Begitu sudah memenuhi gelas tersebut, itu diusap tuh bagian bawahnya oleh Abu Bakar. Begitu akhlak Abu Bakar kepada Rasulullah, meskipun dia itu adalah sebagai apa, mertuanya. Karena apa? Karena Siti Aisyah itu adalah anaknya yang diberikan kepada Rasulullah. Diusap tuh dengan harapan, tujuan jangan sampai ini di bawah gelas itu ada kerikil atau debu, ya, yang menempel kemudian mengenai baju Rasulullah. Diusap tuh. Lalu Rasulullah meminumnya. Syariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta irtawaitu. Ini gimana ya? Rasulullah meminum air susu tersebut sampai kata Abu Bakar, saya ini hilang rasa hausnya. Yang meminum Rasulullah, yang kenyang adalah Abu Bakar. Gitu. Ini logika kita di sini, main. Ya. Saking dekatnya rasa empati yang begitu tinggi, sehingga apa yang dirasakan oleh Rasulullah dia ikut merasakannya. Rasulullah sedih, dia ikut sedih. Rasulullah gembira, dia ikut gembira. Rasulullah minum air susu sampai dia ikut kenyang. Inilah Abu Bakar. Ya. Kalau di dalam gua Abu Bakar pernah menangis karena kekhawatiran akan keselamatan Rasulullah, sampai Rasulullah mendapatkan wahyu, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, jangan risau, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah beserta kita. Kita tidak berdua di dalam gua ini. Ya. Begitu juga ketika Rasulullah keluar dari rumahnya memenuhi undangan ini, memakai baju merah dan sorban hitam. Ini Abu Bakar dengan Siti Khadijah ini sepanjang jalan dia nangis. Sepanjang jalan dia nangis. Apa yang ditangisi oleh Siti Khadijah? Dia sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Apa juga yang ditangisi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang dikhawatirkan adalah jiwa Rasulullah, keselamatannya. Karena yang dihadapi ini tidak main-main. Abu Jahal beserta dengan pengikutnya. Begitu juga dengan Raja Syam Habib juga dengan para pengikutnya. Datanglah Rasulullah bertiga, diikuti dengan tangisan Abu Bakar dan Siti Khadijah. Sesampainya di sana disambut oleh Raja Habib, disambut dengan kehormatan. Sampai begitu di sana disediakan sudah kursi yang terbuat dari emas. Rasulullah dipersilahkan untuk duduk di situ. Ya. Lalu raja ini bertanya, ya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal,
kalau ingin bertanya tentang siapa Muhammad yang sesungguhnya, tanyakanlah kepada Bani Hashim. Karena Bani Hashim itu salah satu keturunan yang sangat berpengaruh itu. Bin Hashim, ya, bin Qusay yang memberikan tadi Darun Nadwa. Ya. Pada saat itu tanyakanlah kepada mereka. Begitu mereka, raja ini nanya kepada para penduduk yang berasal dari keturunan Bani Hashim, apa katanya? Muhammad ini dulunya orang baik, akhlaknya mulia, ya, santun, dan dia dapat dipercaya. Kita bisa bayangkan ketika Rasulullah itu hijrah beserta dengan Abu Bakar, tapi apa kata Rasulullah? Hai Ali, kamu jangan kemana-mana, kalau hijrah belakangan saja, biar yang lain hijrah semua ke Madinah, kamu belakangan saja. Karena apa? Karena betapa banyaknya titipan-titipan orang kafir Quraisy yang sebenarnya memusuhi Rasulullah. Ketika dia memiliki barang-barang yang berharga, apakah itu emas, permata, dan lain sebagainya, itu dititipkan kepada Rasulullah saking percayanya, padahal dia memusuhi. Nanti kalau barang-barang ini sudah dibagikan kepada para pemiliknya, baru kamu boleh hijrah mengikuti saya. Itu dipercaya, bisa dipercaya. Mereka sangat percaya, walaupun mereka memproklamirkan diri sebagai musuh Rasulullah dan Islam. Ya, dia bisa dipercaya, akhlaknya bagus, tetapi setelah umur 40 tahun dia berubah. Karena ketika umur 40 tahun itu Rasulullah Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Ketika sebelum diangkat nabi dan rasul, Muhammad menjadi orang yang saleh, orang yang baik, ditinjau dari segala arah. Begitu menjadi nabi dan rasul, diangkat oleh Allah menjadi muslih, yang memperbaiki keadaan. Yang tadinya menyembah berhala diperbaiki menjadi orang yang menyembah Allah yang sesungguhnya. Yang tadinya akhlaknya hancur diperbaiki supaya berakhlakul karimah. Ya. Di sini. Begitu umur 40 tahun, dia adalah orang yang mencaci maki, meremehkan, menghina ajaran leluhur kami. Bahkan dia mengatakan sebagai nabi dan rasul dengan membawa agama yang bernama Islam. Inilah ya Muhammad secara singkat. Ini dari informasi Bani Hashim yang merupakan suku Quraisy juga. Ya. Kemudian Raja Syam Habib ini dia bertanya kepada Muhammad, "Hai Muhammad, di mana Nabi Muhammad pada saat itu wajahnya dan badannya terpancar kenabian dan kerasulannya, sehingga manusia-manusia yang menyaksikan Nabi Muhammad pada saat itu tertegun, tertunduk karena wibawanya Rasulullah. Kagum, bengong aja gitu, nggak ngomong apa-apa dia, saking kagumnya terhadap Rasulullah. Ya. Kalau kamu betul-betul seorang nabi dan rasul, dan setiap rasul memiliki mukjizat, tunjukkan mukjizatmu kepada kami yang membuat kami yakin bahwa engkau Muhammad adalah sebagai nabi dan rasul." Kata Rasulullah, "Mukjizat apa yang engkau inginkan?" Ya, mukjizat Nabi Muhammad begitu banyak sebenarnya, udah terlihat oleh orang-orang kafir. Mukjizat apa yang kau inginkan, wahai Nabi? Ya, dia bilang, itu di atas itu ada matahari, turunkan dia, tenggelamkan di arah barat, kemudian munculkan bulan purnama,
tundukkan dan rendahkan dia ke bumi, dan belah dia menjadi dua bagian, kemudian satukan lagi dan dikembalikan sebagai bulan purnama. Lalu kata Rasulullah, seandainya itu aku lakukan, aku mohon kepada Tuhanku dan itu terbukti, apakah engkau rela mau masuk Islam? Dia bilang, iya, saya siap kalau memang kamu betul-betul mampu mewujudkan itu semuanya. Kemudian, kalau gitu saya izin untuk naik ke atas Abu Qubais, Gunung Abu Qubais. Kemudian naik di atas puncaknya, Rasulullah melaksanakan salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perihal apa yang dipinta, ya, oleh Raja Habib ini. Abu Jahal langsung girang. Wah, engkau adalah raja yang hebat, permintaanmu luar biasa, dan ini mustahil diwujudkan oleh Muhammad. Ya, ini kegirangannya. Kemudian Rasulullah ketika selesai salat munajat kepada Allah untuk mohon perlindungan dari mereka dan mewujudkan apa yang mereka ngadah ke atas. Pada saat itu bergetarlah alam raya ini, ya, bergetarlah alam raya. Turun malaikat Jibril alaihissalam dan menyampaikan, assalamu alayka ya Rasulullah, ada titipan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan kepadamu dalam firman-Nya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamamu, siap untuk membantu dan menolong. Kemudian turunlah Rasulullah dari gunung atau Jabal Abu Qubais ke bawah. Kemudian dia duduk kembali. Bagaimana, sudah siapkah? Iya. Pada saat itu langit bergemuruh, malaikat Jibril beserta dengan para malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya luar biasa banyaknya, dibantu dengan awan bergemuruh bersama-sama dengan rembulan tersebut. Matahari pada saat itu sudah sore. Matahari kemudian langsung tenggelam pada saat yang singkat. Kemudian muncul bulan purnama, sehingga di dalam hadis dinyatakan bahwa sampai bulan tersebut terpecah di samping kanan dan kiri Jabal atau Gunung Hira. Kemudian itu mendekat bulan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas izin Allah. Kata Allah, ketahuilah hai Muhammad, semua ini sudah aku tundukkan. Aku tundukkan siang dan malam. Aku tundukkan matahari dan bulan. Dia akan patuh dan takut kepadaku, dan dia akan taat mengikuti perintahku. Itu bulan langsung turun ke bawah, diisyaratkan dengan 2 jari, terbelah menjadi 2, kemudian dimasukkan ke dalam tangan dan kirinya, kemudian dibesarkan kembali, tadinya diminiaturkan, dibesarkan kembali, kemudian secara perlahan. Ketika utuh itu bulan masih dalam keadaan kecil sebelum besar, ya, pada saat itu bulan, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bulan berbicara langsung, ya. Langsung bulan naik lagi ke atas. Bagaimana Tuhan Raja Habib? Masihkah engkau ragu dengan kenabian dan kerasulan? Lalu Raja Habib ini saya masih ada syarat yang lain. Ini sudah jelas dan nyata, sangat dahsyat, ini mukjizat di luar kemampuan nalar manusia. Tapi tetap saja ada syarat yang lain. Sebelum berbicara, langsung Rasulullah ini menyampaikan berita. Wahai Raja, aku tahu bahwa engkau mempunyai seorang putri, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dia buta, ya, dia buta. Kaget langsung, karena rahasia ini
yang tahu hanya keluarga kerajaan saja dengan menteri yang terdekat dengannya. Dia tersembunyi, tidak ada yang tahu karena dianggap aib. Ya, dan ketahuilah bahwa putrimu yang cacat itu, yang tidak memiliki kaki dan tangan dan tidak bisa melihat karena buta, dia sekarang sudah sempurna anggota tubuhnya dan sudah bisa melihat sebagaimana kita. Langsung kaget dan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi dan rasul, utusan Allah. Masuk Islam pada saat itu juga. Langsung dia berbicara, wahai penduduk Mekah yang sudah masuk Islam, janganlah kembali menjadi orang kafir. Aku sendiri bersaksi dia adalah seorang nabi dan rasul, dan pada saat itu juga saya memeluk agama Islam. Abu Jahal kaget, penuh dengan marah. Hai raja, apakah engkau datang ke sini dan kamu hanya untuk mempercayai orang yang sihir? Ahli sihir dia ini. Ya. Haza sihrun mustamir. Ini diangkat ya. Mereka mengatakan ini adalah orang ahli sihir, dia itu bukan nabi dan rasul. Kenapa kamu percaya kepada ahli sihir? Itu di dalam surat Al-Qamar itu. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa iz yarawna ayatan yu'ridu wa yaqulu hadza sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang secara berkesinambungan. Ini adalah sihir yang secara terus menerus. Muhammad itu ahli sihir. Padahal permintaan itu sudah diwujudkan. Akhirnya berangkatlah kembali ke negeri Yaman, ke negeri Syam. Pergi ke negeri Syam sana. Ya. Kemudian dia datang ke istananya, disambut oleh istrinya, disambut oleh anaknya yang tidak bisa melihat dan tidak punya kaki dan tangan. Jawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ini, raja ini kaget. Sekarang kamu kok punya kaki, sekarang kamu kok punya tangan, dan sekarang kamu bisa melihat. Apa yang membuat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Lebih kaget lagi ketika putrinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia lebih kaget lagi. Kenapa? Dari mana kau dapatkan kalimat itu? Ternyata sudah Islam lebih dulu daripada ayahnya. Dan pada saat itu dia cerita, semalam saya bermimpi didatangi seorang laki-laki yang ramah, lemah lembut, bersinar, bercahaya. Kemudian datang ke sini membangunkan saya di pada saat tidur. Di dalam tidur tersebut, jika kamu, kata orang laki-laki itu, masuk ke dalam ajaran Islam, maka seluruh anggota tubuhmu akan utuh dan kamu akan bebas dari penyakit buta. Dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pada saat itu juga raja tersungkur bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasa syukur terhadap nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan dikembalikan anaknya menjadi anak yang sehat, yang sempurna. Saudara-saudara, pelajaran yang dapat kita ambil di sini, kita harus betul-betul mempatrikan diri kita keimanan yang kokoh kepada Allah, dan ketika itu sudah menghujam di dalam hati saudara kita, pertolongan Allah akan hadir. Jangan malas untuk berdoa, karena doa adalah silahul mukminin. Dia adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, yang tidak bisa dirampas oleh kekuatan apapun. Senjata yang lain bisa dirampas, bisa diambil, tapi doa dapat merobek lapis langit 7 dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Senjata yang kuat yang bisa dimanfaatkan dalam situasi di mana kita membutuhkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyimak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah
pelajaran dari peristiwa di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendapatkan pertolongan dari Allah karena kedekatannya, karena doa yang khusus yang selalu dipanjatkan di saat membutuhkannya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.